Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat, baik nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin, ataupun nikmat yang kita sadari ataupun nikmat yang kita tidak sadari, yang harus kita syukuri dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya di media sosial ini, sedikit kami mengungkapkan renungan kami di sini dalam menyikapi kejadian-kejadian, dalam menyikapi apa yang telah terjadi di negeri ini beberapa tahun ini, bahkan beberapa bulan ini. Banyak sekali kejadian yang mana di sana kejadian tersebut tidak mencerminkan bangsa yang baik, tidak mencerminkan bangsa yang bermartabat, tapi lebih jelasnya artinya bangsa ini menjadi tidak baik, mencerminkan tidak bermartabat di sana dikarenakan orang-orang yang ada di bangsa ini. Artinya bagaimana? Artinya kami dalam menyikapi hal tersebut, setelah kami merenungi, bangsa ini sudah hilang martabat karena orang-orang yang ada di bangsa ini. Kita ketahui dulu, bangsa Indonesia ini yang tercinta ini dikenal dengan orang bangsanya yang santun, penduduknya yang beradab, bermartabat, selalu mengedepankan akhlak di atas segalanya. Itu bangsa Indonesia dulu. Makanya Indonesia sampai dikatakan bangsa yang mempunyai peradaban terbaik di kelas dunia. Ada bahasa seperti itu. Tapi semua ini sudah hilang. Saya rasa menurut kami Al-Fakir pribadi, sudah hilang adanya kemartabatan bangsa di Indonesia ini. Dikarenakan siapa? Tentu dikarenakan oknum-oknum penduduk di bangsa ini. Bangsa ini sekarang sudah diramaikan dengan adanya caci maki, dengan adanya saling menghujat, akhlak yang buruk, sehingga beberapa bulan kemarin itu banyak antara suku ini saling ini, antara penduduk ini dengan ini, peserta dari ormas ini ke ormas ini, itu semuanya sudah menjauhi kerukunan. Semuanya sudah tidak ada kerukunan. Semuanya yang ada itu mencaci, memaki, menghujat, memfitnah, menyebar kabar hoak. Sehingga apa? Sehingga konsekuensinya adalah negeri tercinta kita ini. Yang ingin saya katakan kepada segenap para orang-orang yang mempunyai peran aktif di masyarakat, yang mempunyai peran aktif di masyarakat untuk sekiranya saling menjaga pembicaraan kita, bahasa-bahasa yang kita lontarkan, bahasa-bahasa yang kita ingin ucapkan itu terlebih dahulu kita saring, kita renungi benar atau tidak yang akan kami bicarakan ini, benar apa tidak yang akan kita bicarakan ini,
baru nanti kita bicarakan setelah melalui perenungan kita sendiri. Kenapa? Karena dengan asal bicara, dengan asal ngomong, tanpa mempelajari apa yang kita ingin bicarakan, efeknya akan menimbulkan sebuah perpecahan, sebuah pertengkaran, saling memberikan statement-statement yang tidak baik, memberikan statement-statement yang bisa berujung terhadap kebencian, kepada kebencian. Bahkan hal sedemikian tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang memang tidak mempunyai pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi juga terjadi di kalangan-kalangan yang sudah bertitel di atas masyarakat awam, seperti para ustadz, para orang-orang yang berilmu tinggi, para politikus yang sudah mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai titel tinggi, yang memberikan statement-statement yang mana statement tersebut bisa berujung kekacauan, bisa berujung pada kemafsadatan. Kenapa demikian terjadi? Tentu kontrolnya kurang. Tentu karena kontrolnya kurang, saudara. Nah, karena kontrol yang kurang dalam memberikan sebuah statement, memberikan sebuah komentar, memberikan sebuah pendapat, akhirnya apa? Kegaduhan datang, saling mencaci, saling memaki antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadari ataupun tidak, telah berpesan melalui ayat suci Al-Qur'annya, telah mengingatkan kepada kita semua melalui kitab suci Al-Qur'annya. Bahwa apa? Bahwa kata Allah, kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda-beda. Ada laki, ada perempuan, berbeda dalam suku, berbeda dalam bahasa, berbeda dalam agama, berbeda dalam lainnya. Itu apa? Konteksnya adalah lita'arufu, ya kan? Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lita'arufu, agar mengenal. Semua itu agar saling mengenal. Nah, tapi yang terjadi pada saat ini, khususnya di bangsa ini, tidak menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai lita'arufu, tapi malah sebaliknya, adanya perbedaan itu dijadikan sebuah perbedaan, sehingga dengan adanya perbedaan yang beda antara satu dengan yang lainnya, di sana saling memberikan sebuah statement yang sangat tidak bermartabat ataupun sangat tidak beradab. Bahkan kata Allah lita'arufu. Tentu ini kita tidak perlu kita pahami dengan secara detail, artinya dengan secara tafsir ataupun semacamnya sudah paham, adalah lita'arufu, kata-kata bahasa lita'arufu, ya kan? Nah, maka dari itu sangat perlu untuk kami khususnya Al-Fakir mengingatkan secara pribadi, memohon kepada segenap para saudara-saudara yang aktif di masyarakat, yang masyarakat dicerminkan oleh masyarakat, dijadikan sebuah panutan oleh masyarakat awam, khususnya bagi kami, agar untuk menjaga statement-statementnya, menjaga pembicaraannya, agar tidak saling memberikan sebuah komentar yang tidak baik. Kenapa? Karena mencaci maki dalam hal apa saja itu sangat
tidak dianjurkan oleh agama Islam khususnya. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memberikan komentar, memberikan sebuah teguran dengan cara tidak baik akan berujung, akan direspon juga tidak baik. Seperti kami memberikan sebuah komentar kepada seseorang dan komentar kami dengan cara-cara yang tidak arif, cara yang tidak baik, maka tentu komentar kami, teguran kami, bimbingan kami di sana tidak akan diterima dengan baik oleh orang yang kita tegur, oleh orang yang kita kasih solusi. Tapi kalau kita memberikan sebuah pandangan yang baik dalam menegurnya, dalam memberikan sebuah solusi dengan baik, dengan tata krama yang baik, dengan akhlak yang baik, tentu oleh orang tersebut akan diterima juga dengan baik, diterima juga dengan akhlak, diterima dengan lapang dada. Tapi kalau sudah memberikan solusi dengan tidak baik, maka tidak akan diterima juga dengan baik oleh orang yang kita berikan sebuah solusi. Karena apa? Karena ketika tidak baik awalnya, berujung kemudian saling menjelek-jelekkan, saling memaki, saling mencaci maki. Sedangkan kita ketahui Nabi Muhammad SAW di sini diutus itu adalah liutammima makarimal akhlak, liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk apa? Diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar semuanya berakhlak baik, agar berperilaku baik. Sehingga ada sebuah perkataan inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Ya kan? Sehingga di sana ada sebuah perkataan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus menjadi tukang laknat, akan tetapi diutus menjadi apa? Diutus untuk memberikan rahmat, sekali kasih sayang. Makanya kita harus apa? Harus sesama sebagai umat Nabi Muhammad harus apa? Harus mengedepankan rahmat, kasih sayang kita. Antara kalau umpamanya ada dari saudara kita yang kurang baik perilakunya, mari kita tegur, mari kita memberikan arahan, tapi dengan yang baik. Ada yang salah dalam bertingkah, salah dalam beribadah, salah dalam bersosial, mari kita luruskan. Tapi tetap satu yang harus kita kedepankan adalah akhlak kita dengan cara yang baik, dengan cara yang memberikan membuat teguran dia. Cara yang kita harus kedepankan dalam menegur adalah cara yang membuat dia tertegur. Artinya apa? Oh iya, sampai dia yang ditegur kita mengatakan, iya mungkin saya salah. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, kemungkinan besar juga tidak akan diterima dengan baik. Makanya harus kita hindari saling memaki, saling mencaci. Karena apa? Karena sibabul muslim fusukun. Kenapa? Kan? Karena al-mustabbani syaitonani yatahatarani wa yatakadzabani. Ini adalah apa? Adalah sebuah komentar yang dapat memberikan sebuah arahan kepada
saudara-saudara kita yang saling mencaci, yang saling memaki. Artinya apa? Artinya dua orang yang saling memaki adalah seperti dua setan yang saling menjatuhkan, mendustakan lawannya. Artinya kalau kita ini sudah saling memaki, saling mencaci, saling memberikan komentar-komentar yang tidak baik, berarti kita ini hanya tidak ada bedanya dengan dua setan yang saling menjatuhkan. Nah, dari itu kita hindari ini agar apa? Agar kita sebagai manusia sesuai dengan nama kita manusia. Artinya makhluk yang paling mulia. Jangan sampai kita menjadi makhluk seperti setan. Apa? Menjadi makhluk seperti setan, makhluk yang tidak mulia. Makhluk yang saling mendustakan, saling memaki. Jadi kita sebagai manusia yang bermartabat, yang mulia di antara makhluk yang lain, paling mulia di antara makhluk yang lain, harus sesuaikan dengan nama itu. Harus disesuaikan dengan nama itu. Nah, makanya pesan kami kepada segenap para orang-orang yang berperan di masyarakat, marilah kita kedepankan akhlak kita. Marilah kita kedepankan budi pekerti kita, kedepankan sosial kita kepada masyarakat dengan kehidupan yang bersosial yang baik. Berpesan agar segenap kepada para pemeran politik agar selalu apa? Agar selalu menjaga pembicaraannya, jangan sampai menyakitkan hatinya antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai menyebutkan suku ini, jangan menyebutkan bangsa ini, bahasa ini, jangan. Saya minta tolong jangan. Kenapa? Karena di sana akan menimbulkan sebuah pertengkaran, ketidakbaikan. Akan menimbulkan apa? Ketersinggungan. Sehingga ketika sudah tersinggung, sakit hati, dilawanlah dengan caci maki kembali. Ini mencaci, dilawan lagi dengan caci maki kembali. Ini pesan saya kepada segenap para orang-orang yang berperan aktif di masyarakat. Kenapa? Karena kami masyarakat awam hanya bisa mengelus dada ketika ada sebuah pertengkaran, khususnya di orang-orang di atas kami. Nah, maka dari itu kami Al-Fakir Ahmad Saifuddin Al-Qushairi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan sebuah tanggapan. Mohon maaf yang tiada batas. Akhirun dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada kesalahan baik dari apa yang kami sampaikan, kami mohon untuk dimaafkan dan dapat diberikan sebuah teguran yang baik juga.